Gading SMK Teknik Muhammadiyah Kudus Cianjur. Saya akan mewawancarai dan akan mencari tentang AP dan ikutin saya. Berbagi tentang organisasi di dalamnya. Terus apa aja? Kalau tentang surat menyurat itu AP gitu. Ya, AP itu banyak, ada programnya, ada banyak ya, ada bidang keahliannya, ada persuratan itu dibagi-bagi lagi ya, tidak cuma persuratan tapi di dalamnya ada korespondensi, ada komunikasi lisan, komunikasi tertulis dan sebagainya. Jadi banyak program di dalamnya, tidak cuma perkantoran, banyak bidang-bidang keahlian yang harus dipelajari dalam administrasi Ada lagi nggak? Kalau AP misalkan kalau belajar sekretaris akan jadi apa aja? apa itu luas ya, jurusan apa tidak hanya untuk sekretaris tapi apa gini, yang namanya administrasi itu tidak hanya dipegang oleh seorang sekretaris tapi seorang misalkan contoh TU ya, kemudian dalam itu kan kalau namanya apa ada komunikasi dia bisa customer service, bisa di bagian kearsipan, bisa sebagai sekretaris dan lain-lain. Jadi kan kalau dari AP ada administrasi yang secara tertulis, ada yang bisa. Kalau secara tertulis, contohnya kayak surat surat, kemudian apa namanya membentuk surat. Tapi kalau secara tertulis bisa sebagai customer service, bisa sebagai apa ya, banyak hal gitu. Setelah segitu ya Bu, makasih. Akan ke TKJ dan RPL. Ayo ikutin saya. Tentang jurusan TKJ itu kan kepanjangan dari Teknik Komputer Jaringan. Itu sebetulnya satu kompetensi di SMK yang mengkhususkan untuk siswa-siswa yang minatnya mempelajari tentang komputer ya, tentang komputer dan jaringan. Nah, nanti komputernya sendiri itu akan dipelajari menjadi dasar sehingga nanti menginjak kepada pembelajaran jaringan itu nanti akan lebih bagus lagi. Kemudian sebetulnya apa yang menjadi dasar minat di TKJ itu sebenarnya karena perkembangan satu-satunya di mana perkembangan komputer dan jaringan itu cukup bagus potensinya di dunia kerja. Apalagi mungkin kalau kita lihat dalam bidang-bidang telekomunikasi, nah itu menjadi batu loncatan bagaimana SMK jurusan TKJ ini sebetulnya bisa menjadi potensi yang cukup kuat. Salah satu peminatan di SMK. Terus kalau bidang-bidang pekerjaannya gimana aja Pak? Ya kalau bidang pekerjaan sebetulnya umum. Ya, artinya kalau misalkan banyak yang bekerja di bidang perbaikan, bengkel ya, atau penjualan komputer. Mungkin nanti selebihnya ada yang di bidang ke telekomunikasi seperti jurusan Telkom itu juga ada. Bahkan mungkin bisa saja dari jurusan TKJ ini nanti menjadi batu loncatan di bidang yang lain ya, mungkin misalkan desain web atau misalkan menjadi yang tadi ada kaitannya dengan telekomunikasi lah di Telkom. Itu umumnya adalah bidang-bidang di jasa-jasa atau yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan. Ini aja ya Pak, segitu Baik. wawancaranya.
Kasih Bapak. Dari rekayasa perangkat lunak di mana di RPL lebih cenderung ke software. Jadi hal-hal yang bersifat pekerjaan yang manual kita bisa rubah menjadi komputerisasi. Ini salah satu pengembangan juga di dunia teknologi di mana sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan itu sudah menggunakan komputerisasi. Nah disinilah keunggulannya harus sebagai RPL karena kita sudah bekerja di bidang software ya. Jadi kita bisa membuat rancang setiap aplikasi baik itu aplikasi desktop ataupun web dengan sendiri dan kita bisa kembangkan juga sendiri gitu kan. Seperti itulah garis besar dari sebagai RPL sebenarnya ya kan. Yang dimana kita tidak bisa merubah, tapi kalaupun kita misalnya merubah membuat sebuah software itu tidak boleh merubah kaidah yang ada di dalam sebuah pekerjaan manualnya. Contoh misalnya di dalam sebuah perpustakaan. Kalau secara manual, perpustakaan kan itu ibaratnya kita daftar dulu, datang ke pustakaannya, lalu kita serahkan di data. Nah, bagaimana caranya kita mau daftar tidak perlu datang ke tempat? Itu kan salah satu pengembangan juga. Nah, disinilah RPL. Bagaimana kita memecahkan masalah itu? Karena di RPL banyak masalah yang harus dipecahkan, apalagi tentang teknologi. Anak RPL pasti banyak yang dibutuhkan dan perkembangan zaman sekarang sudah maju ya, apalagi dengan Android. Itulah fungsi dari sebagai RPL dan inilah anak RPL dibutuhkan. Terus Bapak kalau pekerjaannya di mana aja? Nah, untuk masa pekerjaan RPL mudah, banyak pekerjaan karena gini ya, dalam sebuah pekerjaan RPL itu ada 4 golongan. Pertama, ada yang sebagai analisis program, ada sebagai programmer, ada sebagai desainer, dan ada sebagai operator. Jadi kalau bisa bicara, kita mau kemana? Kita bisa di mana saja. Kalau kalian pengen menjadi seorang programmer, jadi berarti kalian memilih yang kedua. Kalian harus jadi benar-benar menguasai yang namanya pemrograman. Tapi kalau untuk pekerjaan biasa itu bisa menjadi operator. Itu. Jadi RPL lini apapun bisa, mau di kesehatan, mau dimanapun itu bisa. Karena RPL dengan TKJ kedudukannya hampir sama, ya, karena kita satu rumpun. Jadi kalau kerja nggak usah khawatir, RPL bisa di mana saja kerja. Iya Pak. Video kami selesai. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.